teman-teman yang luar biasa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat hari ini. Aku doakan semua harapan baik yang sedang kalian perjuangkan bisa tercapai. Ingat, langkah kecil yang kalian ambil hari ini adalah benih dari perubahan besar di masa depan. Nah, coba aku tebak. Pernah nggak kalian ngerasa ada sesuatu dalam hidup yang kayaknya kurang pas? Kayak ada sesuatu yang bikin kita stuck, nggak maju-maju, tapi kita juga nggak tahu apa itu. Atau mungkin, kalian udah sering banget coba usaha, tapi hasilnya tetap nggak sesuai harapan? Kalau iya, tenang aja, kalian nggak sendirian. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang mungkin selama ini kalian anggap sepele, tapi sebenarnya ini adalah kunci besar untuk membuka jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Apa itu? Nggak akan aku kasih tahu sekarang. Tapi aku janji, pembahasan ini bakal bikin kalian mikir ulang tentang banyak hal, dan yang paling penting, ini bisa jadi awal perjalanan besar kalian. Baiklah, sebelum kita mulai, siapkan kopi, teh, atau mungkin cemilan favorit kalian biar nonton video ini terasa lebih santai. Karena ya, kita nggak mau bahas sesuatu yang serius tapi malah bikin tegang, kan? Yuk, teman-teman, mari kita mulai pembahasan kita satu persatu. Pastikan kalian simak sampai akhir, karena aku yakin ada sesuatu yang sangat berarti buat kalian di sini. Teman-teman, pernah nggak kalian merasa hidup ini kayak muter di tempat? Bangun pagi, kerja, makan, pulang, tidur, terus begitu lagi setiap hari. Atau mungkin kalian udah berusaha mati-matian, belajar ini itu, kerja keras siang malam, tapi kok hasilnya ya gitu-gitu aja? Pernah nggak sih ngerasa capek sama semua itu? Nah, kalau iya, tenang. Kalian nggak sendirian. Banyak banget orang yang merasa seperti itu. Tapi, masalahnya, kebanyakan dari kita nggak sadar kalau sebenarnya penyebabnya ada di sini, di kepala kita sendiri. Jadi gini, teman-teman. Rahasia pertama yang harus kita tahu adalah mindset itu segalanya. Beneran deh, cara kita berpikir menentukan gimana kita bertindak, dan akhirnya, gimana hidup kita berjalan. Tapi, coba kita jujur, seberapa sering sih kita ngasih makan pikiran kita dengan hal-hal yang negatif? Misalnya gini, kalian mau coba sesuatu yang baru, terus tiba-tiba muncul pikiran kayak gini. Ah, itu susah banget. Aku nggak mungkin bisa kayak dia. Ya udahlah, nasibku emang begini. Nah, ini nih yang jadi akar masalah. Pikiran-pikiran negatif kayak gini pelan-pelan bikin kita stuck. Bukan cuma bikin kita nggak maju, tapi juga bikin kita nggak percaya sama potensi diri kita sendiri. Padahal, kalau kita mau jujur, semua orang itu punya potensi besar dalam dirinya, termasuk kalian yang lagi nonton ini sekarang. Bayangin aja, kalau Bayang baru belajar jalan mikir kayak gini, jatuh terus, kayaknya aku emang nggak berbakat jalan deh. Kira-kira dia bakal bisa jalan nggak? Nggak kan? Tapi kenyataannya, semua bayi pada akhirnya bisa jalan. Kenapa? Karena mereka nggak pernah menyerah. Mereka nggak peduli berapa kali jatuh. Mereka terus bangkit, terus nyoba, sampai akhirnya mereka berhasil. Jadi sebenarnya, dari kecil, kita semua udah punya semangat juang itu. Cuma ya, makin gede, makin sering dengar orang bilang, nggak bisa, jangan mimpi terlalu tinggi, akhirnya kita mulai ragu sama diri sendiri. Nah, sekarang aku mau ajak kalian buat merenung sebentar. Coba pikirin, apa hal yang selama ini kalian pengen banget capai, tapi selalu kalian tunda atau bahkan kalian anggap nggak mungkin? Apakah itu mimpi punya bisnis sendiri? Atau mungkin kalian pengen kuliah lagi? Atau mungkin kalian pengen jadi versi terbaik dari diri kalian, tapi selalu merasa nggak punya waktu atau nggak punya kemampuan? Coba bayangin lagi, apa sih yang bikin kalian berhenti atau nggak mulai-mulai? Pasti ujung-ujungnya karena pikiran negatif tadi, kan? Kita takut gagal, takut nggak cukup bagus, takut dihina orang, takut nggak punya modal. Semua ketakutan itu ada di kepala kita sendiri. Teman-teman, aku nggak bilang kalau hidup ini bakal gampang. Nggak sama sekali. Tapi yang mau aku tekankan adalah, semua perubahan besar dimulai dari pikiran kita sendiri. Kalau kita terus-terusan bilang ke diri sendiri kalau kita nggak bisa, ya, kita nggak akan bisa. Tapi kalau kita mulai bilang, ya aku bisa, aku akan coba, ya pelan-pelan jalan itu akan terbuka. Aku punya cerita buat kalian. Ada seorang teman aku, sebut saja namanya Dani. Dani ini dulu kerja di sebuah perusahaan biasa, gajinya pas-pasan. Setiap hari dia ngeluh, bilang hidupnya nggak adil. Tapi dia juga nggak ngelakuin apa-apa buat ngubah itu.
Sampai suatu hari, Dani baca buku tentang mindset. Dia sadar, selama ini dia sendiri yang bikin hidupnya stuck. Dia mulai ubah cara berpikirnya. Dia bilang ke diri sendiri, aku bisa lebih baik dari ini. Dani mulai belajar hal baru, meskipun awalnya susah banget. Dia juga sering gagal. Tapi dia terus jalan, karena dia percaya kalau dia punya potensi. Sekarang, Dani udah punya bisnis sendiri, penghasilannya jauh lebih besar dari dulu, dan yang paling penting, dia bahagia. Jadi teman-teman, kalau Dani bisa, kenapa kalian nggak? Kuncinya adalah percaya sama diri sendiri dan ambil langkah pertama. Karena perubahan itu nggak akan datang kalau kita cuma duduk diam dan mengeluh. Nah, aku pengen ajak kalian buat diskusi nih. Apa sih pikiran negatif yang selama ini sering muncul di kepala kalian? Dan gimana cara kalian biasanya ngatasin itu? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Ingat, teman-teman, hidup ini bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi tentang seberapa sering kita bangkit. Jadi, yuk mulai sekarang, ubah cara kita berpikir. Karena semuanya dimulai dari sini, dari pikiran kita. Oke, teman-teman ilmu langit, setelah kita bahas mindset di bagian pertama tadi, sekarang aku mau ajak kalian buat lebih mendalami konsep ini. Tapi, kali ini kita nggak cuma ngomong teori aja, ya? Aku akan kasih cerita-cerita nyata, contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari, biar kalian bisa lebih relate. Dan siapa tahu, cerita ini bisa jadi titik balik buat kalian. Siap? Yuk, kita mulai. 1. Kisah, kesialan yang mengubah hidup. Pernah dengar cerita orang yang merasa hidupnya hancur tapi ternyata itu malah jadi awal dari kesuksesan besar? Ini nyata banget, dan mungkin kita sendiri pernah ngalamin, cuma kita nggak sadar. Contohnya, ada seorang teman aku, sebut saja namanya Rani. Rani ini kerja kantoran, dan menurut dia hidupnya, aman-aman aja. Tapi suatu hari, dia kena PHK mendadak. Waktu itu, dia nangis seharian, ngerasa dunia runtuh. Kenapa aku? Apa salahku? Kenapa hidup nggak adil? Itu pertanyaan yang terus-terusan muncul di pikirannya. Tapi setelah beberapa minggu berlalu, Rani mulai berpikir, daripada aku terus-terusan sedih, mending aku coba sesuatu yang baru. Dia ingat kalau dia suka banget masak, terutama bikin kue. Jadi dia mulai bikin kue di rumah dan jual lewat Instagram. Awalnya, pelanggan cuma teman-teman dekat. Tapi, lama-lama usahanya makin besar. Sekarang, Rani udah punya toko kue sendiri dengan penghasilan yang jauh lebih besar dari gaji kantoran dulu. Dari cerita ini, aku pengen kalian sadar satu hal, kesialan atau kegagalan itu seringkali cuma cara semesta buat ngedorong kita ke arah yang lebih baik. Tapi syaratnya, kita harus mau bangkit dan ambil peluang yang ada. Coba deh pikirin, apa, kesialan, atau kegagalan terakhir yang kalian alami? Apakah itu sebenarnya kesempatan buat mulai sesuatu yang baru? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen banget denger cerita kalian. 2. Jikalau mau hasil besar, jangan takut langkah kecil. Banyak banget dari kita yang pengen langsung sukses besar, tapi lupa kalau semua itu dimulai dari langkah kecil. Bayangin gini deh, kalian pengen bikin bangunan megah. Apa yang pertama kali kalian lakukan? Kalian pasti mulai dengan meletakkan satu batu bata, kan? Begitu juga dengan hidup. Ada kisah inspiratif nih, tentang seorang bapak tua penjual sayur di pasar. Setiap hari, dia bangun jam 3 pagi, ngangkut sayur dari kebun ke pasar, dan mulai jualan. Orang-orang mungkin lihat dia cuma penjual sayur biasa, tapi mereka nggak tahu kalau bapak ini punya impian besar, menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Setiap hari, dia sisihkan sedikit demi sedikit dari hasil jualannya. Kadang penghasilannya nggak cukup, tapi dia nggak menyerah. Dia terus kerja keras, sambil bilang ke diri sendiri, langkah kecil ini akan jadi jalan buat mimpi besar keluargaku. Bertahun-tahun kemudian, anak-anaknya berhasil kuliah, dan sekarang mereka punya karir yang sukses. Teman-teman, kadang kita terlalu sibuk ngelihat puncak gunung, sampai lupa nikmatin perjalanan. Padahal, langkah-langkah kecil itu yang akhirnya bikin kita sampai ke tujuan. Jadi, apa langkah kecil yang bisa kalian mulai hari ini? Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu langkah kalian bisa menginspirasi orang lain. 3. Pikiran positif itu magnet rezeki. Ada satu hal yang sering orang lupa, cara kita berpikir menentukan energi yang kita pancarkan ke dunia. Kalau kita terus mikir negatif, yang datang ke hidup kita yang negatif juga.
Sebaliknya, kalau kita fokus ke hal-hal positif, hidup kita juga bakal penuh hal baik. Aku kasih contoh nyata. Aku pernah kenal seseorang yang selalu bilang, rezeki itu susah, hidup itu berat. Tiap hari dia ngeluh, tiap ada masalah dia langsung bilang, udah, nggak bakal selesai ini. Dan bener aja, hidupnya selalu penuh masalah. Sampai suatu hari, dia ketemu temannya yang bilang, coba deh ubah cara berpikirmu. Mulai bersyukur, meskipun cuma buat hal kecil. Awalnya, dia anggap itu omong kosong. Tapi karena dia udah desperate, dia coba juga. Dia mulai tiap malam nulis 3 hal yang dia syukuri hari itu. Misalnya, hari ini aku masih bisa makan. Hari ini aku sehat. Hari ini aku ketemu teman lama. Lama-lama, dia sadar hidupnya nggak seburuk yang dia pikir. Dan entah gimana, pelan-pelan rezekinya mulai lancar. Tawaran kerja datang, masalah yang dulu terasa besar jadi kelihatan kecil. Jadi, teman-teman, yuk coba kita ubah cara berpikir kita. Coba mulai malam ini, sebelum tidur, tulis 3 hal yang kalian syukuri hari itu. Lakuin ini selama seminggu, dan lihat apa yang berubah dalam hidup kalian. Jangan lupa cerita pengalaman kalian di kolom komentar nanti ya. 4. Jangan takut dicemooh orang. Satu hal lagi yang bikin banyak orang takut melangkah adalah, takut apa kata orang. Nanti kalau aku gagal, orang-orang ngomongin aku gimana? Ini adalah jebakan yang bikin banyak orang gak pernah berani ambil risiko. Padahal, teman-teman, omongan orang itu gak akan pernah habis. Kalian sukses, kalian gagal, selalu ada aja yang ngomongin. Jadi, daripada sibuk mikirin pendapat orang, mending fokus ke tujuan kalian sendiri. Aku kasih contoh nih, dari seorang tokoh terkenal, Walt Disney. Dulu, Walt Disney pernah dipecat dari pekerjaan karena dianggap nggak punya ide kreatif. Bayangin, orang yang sekarang dikenal sebagai salah satu kreator paling inovatif di dunia, dulu dianggap nggak kreatif. Tapi apa dia berhenti? Nggak. Dia terus melangkah, terus percaya sama mimpinya. Jadi, teman-teman, yuk berhenti takut sama apa kata orang. Ingat, ini hidup kalian, bukan hidup mereka. Kalau kalian percaya sama diri sendiri, itu udah cukup. Teman-teman, dari semua cerita tadi, aku cuma mau bilang satu hal, hidup ini adalah perjalanan. Kadang jalannya mulus, kadang penuh batu, tapi yang penting adalah gimana kita terus bergerak maju. Rahasia sukses bukan cuma soal keberuntungan, tapi soal keberanian buat ambil langkah pertama, konsistensi, dan cara kita berpikir. Sekarang, aku mau tantang kalian buat mulai dari hal kecil. Apa langkah pertama yang akan kalian ambil setelah nonton video ini? Tulis di kolom komentar, aku bakal baca dan kasih semangat buat kalian. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa belajar dan terinspirasi. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Sampai ketemu di bagian selanjutnya. Tetap semangat, dan terus belajar bersama Ilmu Langit. Oke, teman-teman Ilmu Langit, sekarang kita udah sampai di bagian terakhir dari perjalanan luar biasa kita hari ini. Kalau tadi kita udah bahas mindset dan belajar dari cerita-cerita inspiratif di bagian kedua, sekarang saatnya kita ngomongin satu hal yang paling penting, aksi nyata. Karena gini, tanpa tindakan, semua inspirasi dan motivasi yang kita dapat ini cuma jadi angan-angan belaka. Setuju nggak? Nah, sekarang aku mau bantu kalian buat mulai langkah pertama itu. 1. Mulai dari langkah kecil. Pernah nggak kalian merasa overwhelmed alias kewalahan sama apa yang harus dilakukan? Misalnya, kalian punya target besar, bikin bisnis, menurunkan berat badan, atau belajar skill baru. Tapi karena kelihatannya begitu besar dan sulit, kalian jadi nggak tahu harus mulai dari mana, dan akhirnya nggak mulai sama sekali. Nah, ini yang sering bikin kita stuck. Kuncinya, teman-teman, ada di langkah kecil. Jangan langsung mikir soal tujuan akhir yang besar banget itu. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan sekarang. Misalnya, kalau kalian mau mulai bisnis, nggak perlu langsung bikin toko. Mulailah dengan riset kecil-kecilan, cari tahu kebutuhan pasar, atau mulai dari jualan ke teman-teman. Kalau kalian pengen hidup sehat, nggak usah langsung target lari 10 km. Mulailah dengan jalan kaki 10 menit setiap hari. Yang penting, teman-teman, kalian bergerak. Langkah kecil itu nggak akan terasa berat, tapi kalau dilakukan terus-menerus, hasilnya bisa luar biasa. Kayak pepatah bilang, air yang menetes terus-menerus bahkan bisa melubangi batu.
Jadi, apa langkah kecil yang bisa kalian ambil hari ini? Pikirkan baik-baik, dan tulis di kolom komentar, ya. 2. Fokus pada proses, bukan hasil akhir. Nah, ini yang sering bikin kita gampang menyerah. Terlalu fokus sama hasil akhir, bukan pada prosesnya. Misalnya, kalian pengen sukses besar dalam 6 bulan, tapi baru jalan 2 minggu, kalian udah kecewa karena hasilnya belum kelihatan. Padahal, setiap proses itu butuh waktu. Coba lihat orang-orang sukses di dunia. Apakah mereka langsung berhasil dalam semalam? Enggak. Mereka jatuh, gagal, belajar, bangkit, dan terus melangkah. Jadi, teman-teman, kuncinya ada di sini. Nikmati prosesnya. Jangan terburu-buru mau lihat hasil, karena hasil itu cuma bonus dari kerja keras kalian. Bayangin kalau kalian lagi nanam pohon. Apakah kalian langsung dapat buahnya dalam sehari? Enggak, kan? Kalian harus siram, kasih pupuk, rawat, dan sabar nunggu sampai waktunya panen. Begitu juga dengan hidup. Nikmati setiap langkah, hargai usaha kalian, dan percayalah bahwa hasil itu pasti akan datang di waktu yang tepat. Jadi, mulai sekarang, yuk berhenti fokus sama hasil. Fokuslah pada langkah-langkah yang bisa kalian ambil hari ini. Kalau kalian gagal, nggak apa-apa. Gagal itu bagian dari proses belajar. Yang penting, kalian terus jalan. 3. Jangan lupakan syukur. Ada satu hal sederhana yang sering banget kita lupakan, tapi dampaknya luar biasa, bersyukur. Iya, sesederhana itu. Coba deh, teman-teman. Kadang kita terlalu sibuk mikir apa yang belum kita punya, sampai lupa bersyukur atas apa yang udah ada. Padahal, rasa syukur itu bikin kita lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih fokus ke hal-hal baik dalam hidup. Contohnya, kalau hari ini kalian ngerasa capek karena kerjaan numpuk, coba ubah perspektif. Ya, aku bersyukur masih punya pekerjaan. Kalau kalian ngerasa stuck di hidup, coba bilang ke diri sendiri, ya aku bersyukur masih diberi waktu buat belajar dan berubah. Syukur itu nggak cuma bikin hati kita tenang, tapi juga bikin kita lebih optimis. Dan kalau kita optimis, energi positif itu bakal memengaruhi semua hal di sekitar kita. Jadi, mulai sekarang, yuk biasakan bersyukur. Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 hal yang kalian syukuri hari itu. Lakuin ini selama seminggu, dan lihat gimana hidup kalian mulai berubah. 4. Berani keluar dari zona nyaman. Oke, ini mungkin bagian yang agak menantang, tapi penting banget, keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu enak, memang. Kita merasa aman, nggak ada tekanan, dan semuanya terasa stabil. Tapi di zona nyaman, nggak ada pertumbuhan. Kalau kalian pengen jadi versi terbaik dari diri kalian, kalian harus berani keluar dari zona itu. Coba tanya ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya kalian takuti? Kenapa kalian merasa nyaman di tempat sekarang? Dan apa yang akan terjadi kalau kalian nggak pernah berani melangkah? Keluar dari zona nyaman itu nggak selalu harus langsung besar-besaran, kok. Mulailah dari hal kecil yang bikin kalian sedikit nggak nyaman. Misalnya, kalau kalian biasanya takut ngomong di depan orang, coba mulai dari berbicara di grup kecil. Kalau kalian takut mencoba hal baru, mulai dari hal sederhana, seperti belajar skill baru di YouTube. Teman-teman, keberanian itu nggak muncul begitu saja. Keberanian muncul setelah kita mengambil tindakan, meskipun kita takut. Jadi, jangan tunggu sampai kalian merasa, ya siap. Karena kebenarannya, kalian nggak akan pernah merasa sepenuhnya siap. 5. Jangan sendirian, cari dukungan. Satu hal lagi yang penting, kalian nggak perlu menjalani semua ini sendirian. Kadang, kita butuh teman, mentor, atau komunitas yang bisa mendukung kita. Mereka nggak cuma bikin kita semangat, tapi juga bisa membantu kita melihat hal-hal yang mungkin kita lewatkan. Coba cari lingkungan yang positif, yang mendukung pertumbuhan kalian. Misalnya, kalau kalian mau belajar bisnis, gabunglah ke komunitas bisnis. Kalau kalian pengen hidup sehat, cari teman yang juga punya tujuan sama. Dengan begitu, kalian gak cuma jalan sendirian, tapi punya support system yang bisa bantu kalian tetap konsisten. Teman-teman, sekarang aku mau ajak kalian buat refleksi sebentar. Apa hal terbesar yang kalian pelajari dari video ini? Dan, yang lebih penting, apa langkah pertama yang akan kalian ambil setelah ini? Jangan cuma nonton dan merasa terinspirasi, tapi langsung ambil tindakan. Karena ingat, perubahan itu nggak datang dari orang lain. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri.
Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, biar mereka juga ikut belajar dan terinspirasi. Dan seperti biasa, aku tunggu cerita kalian di kolom komentar. Ingat, teman-teman, langit itu luas, dan ilmu nggak pernah habis untuk digali. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah versi terbaik dari diri kalian bersama ilmu langit.